Allah menunjuk qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Hai qalam, tutup. Qalam pun menulis di Lauhil Mahfuz, dituliskanlah namamu dan nama calonmu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, innallaha katabal maqadir. Hadis riwayat Muslim. Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menuliskan langit dan bumi. Tapi Allah rahasiakan takdir itu, maka kita terus bersemangat untuk bekerja dan mencari. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat berserah kepada Allah. Yang penting sudah ada ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kelompok ahli bid'ah, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah tidak mau berusaha, dia pangku tangan saja. Ente tidak mencari jodoh, sudah tertulis di langit. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Oh, tak bisa begitu, harus ada usaha. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Pohon kurma sudah matang. Kurma sudah matang, jangan tunggu dia jatuh. Goncangkan pundakmu ke batang kurma. Maryam sedang mengandung, melahirkan anak. Anaknya lemah, namanya Isa, dan dia dalam keadaan lemah. Apa kata Allah? Goncangkan pundakmu ke batang korma supaya gugur dia dari atas. Maka jodoh sudah ditetapkan Allah, rezeki ditetapkan Allah, air minum saya pagi ini sudah ditetapkan Allah. Ini untuk saya. Saya tengok dulu air teh apa air putih. Ini ditetapkan Allah untuk saya. Ini sudah ditetapkan untuk saya, tapi saya tak ada usaha, menganga saja. Mau dia masuk ke mulut? Tidak. Makanya Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah ada al-kasbu ikhtiar. Ulurkan tangan, buka tutupnya, sebut nama Allah, bismillah. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah engkau memahami takdir. Jangan sikit-sikit takdir, serah pada Allah. Kau sudah ku sekolahkan ke Pekanbaru, berapa IP-mu? Tiap bulan kau kirim uang kelapa ATM penuh. Berapa IP-mu? 2 ya. Kenapa IP-mu 2,0? Takdir Allah. Na'udzubillah. Mana ikhtiarmu? Mana usahamu? Allah berikan engkau telinga, Allah berikan engkau mata, Allah berikan engkau qudrat, Allah berikan engkau iradat. Berusahalah, wa qul i'malu, berusahalah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Namun ada juga yang mengatakan jodoh itu harus diusahakan. Dua-duanya tak salah, jodoh itu takdir dan jodoh itu diusahakan. Ustaz, itu ada tetangga saya bininya 4, itulah takdirnya 4. Saya berapa Pak Ustaz? Nanti kita tengok. Jika memang kita harus mengusahakan, sampai batas mana yang diizinkan oleh syarak? Apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha? Datanglah orang Arab Badui, dibiarkannya untanya di luar, masuk dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya ke Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal? Kutambatkan dulu baru bertawakal atau kubiarkan saja? Kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Tambatkan dulu baru bertawakal. Motor, kunci stangnya, tengok baik-baik. Habis itu kunci pula rantainya, gembok beli. Habis itu beli pula rantai besi agar kunci ban belakang. Usaha dulu, usaha maksimal. Pulang dari masjid, rupanya sudah dilas orang. Ini sudah di luar usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau berdoa, ya Allah, aku naksir betul dengan Pak Haji, anak Pak Haji itu, ya Allah. Kalau memang dia jodohku, mudahkanlah ini. Tapi kalau memang tidak, cepatkan dia mati, ya Allah. Jangan kau mengajari Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikan dia untukmu karena Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih soleha. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi. Tapi mikirnya harus betul. Jangan sudah kau pinang anak orang kau batalkan. Kenapa abang tidak jadi menikah dengan aku? Karena menurut Allah ada yang lebih cantik daripada kau.
melainkan ingin minta nasihat dan tanggapan Ustaz. Tolong nasihatnya Ustaz khusus teruntuk orang tua yang punya anak gadis. Ini nampaknya pertanyaannya perlu dijumpakan orang ini. Yang tadi anak lajang bingung mencari anak gadis, yang ini anak bapak anak gadis bingung mencari anak lajang. Itulah gunanya sholat ke masjid supaya jumpa kalian. Ayo udah aku jumpakan udah. Mana. Kalau perlu kita akadkan pagi ini langsung nasihat pernikahan. Khususnya Pak Kuah sudah ada siap. Syekh Idrus siap. Ada orang tua di Kuala Eno, Tanah Merah, seperti yang diketahui mayoritas di sana orang Bugis, yang dimana ketika anak gadisnya dilamar, kami yang laki-laki ini dipersulit dengan mahalnya uang panai yang jika dikaji dalam Islam, uang itu bukanlah bagian dari syarat sah menikah. Dengar baik-baik. Saya punya anak laki-laki. Tetangga saya punya anak perempuan. Ketika dia minta mahar sebaris batang kelapa, minta emas sekian gram, itu untuk anak ini berdua atau untuk dia? Untuk kehidupan anak ini berdua. Maka wahai bapak yang punya anak gadis, adat istiadat ini kau biarkan saja, tapi kau bantu anak lajang ini. Kenapa? Karena kau nikahkan dengan anak yang soleh ini, nanti bahagia mereka berdua, kebahagiaan anak gadismu bahagia engkau juga. Jadi sebetulnya kalau dipahami adat ini dengan baik, cobalah pahami sosiologisnya, pahami dengan baik, itu untuk membahagiakan pasanganmu muda. Pasangan muda itu kalau dia menikah, kebun kelapanya luas, emasnya banyak, maka insya Allah angka perpisahannya bisa diminimalisir. Kenapa banyak angka? Itu karena gara-gara kurang. Orang kalau sudah kurang belanja, itu cacingnya naik. Marah dia, mengamuk. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kau bantu anak lajang ini, datang anak lajang. Kupinang anakmu dengan bismillah. Memangnya rice cooker bisa diisi bismillah? Anak muda, aku tidak setuju kalau kau pinang anakku dengan bismillah. Karena anakku ini mau rumah, mau. Oleh sebab itu, ku bantu engkau. Maka wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nabi Muhammad itu berapa maharnya waktu nikah dengan Khadijah? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Isruna bakara, 20 ekor onta. Satu onta 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Ada orang Kuala Eno minta panai 700 juta. Belum ada lagi kan? Nampaknya Ustaz Somad ini tidak menurunkan harga mahar ini. Kedatangannya malah menaikkan harga mahar. Mahar tetap tinggi, tapi orang tua saling membantu, nanti yang senang anak menantumu juga. Betul? Al-mu'minul qawi, anak muda yang kuat ekonominya, kuat kebun kelapanya, kuat emasnya, khairun, lebih baik. Wa habbu ilallah. Wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, engkau punya duit banyak, kau bantu anak-anak lajang ini, maka insya Allah kuatlah umat, kuatlah ekonomi anak-anakmu. Insya Allah di Kuala Eno kalau ada orang bagi-bagi duit, mana laku? Kalau ada orang mau bagi-bagi baju kaos, tidak laku. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Pabrik ada, kelapa ada, lautnya luas, rumahnya bagus, masjidnya mewah. Membuat masjid sebesar ini, berapa tiangnya ini? Oleh sebab itu maka kalau ada anak muda yang kesulitan, bapak ibu bantu dia, insya Allah. Ustaz Abdul Somad datang tidak menurunkan mahar, tapi beban kalian insya Allah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja.